إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat Islam dan iman, kemudian nikmat sunnah dan juga nikmat istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqamahkan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kelak. Kemudian di antara hal yang harus selalu kita ingat wahai kaum muslimin adalah hendaknya kita memperbanyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di hari Jumat. Dan ketahuilah sebagaimana Rasulullah sabdakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian hendaklah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang kita ketahui dan kita maklumi bersama adalah bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita maklumi juga bersama, yang kita ketahui bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap beribadah kepadanya sampai datang kepada kita kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu, yaitu kematian. Maka di antara ibadah yang sangat agung dan sangat besar wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah az-zikru atau zikrullah azza wa jal, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah amalan yang sangat besar wahai kaum muslimin. Zikir adalah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Wa aqimis salata li dzikri." Dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah, untuk berzikir kepadaku. Maka tujuan disyariatkannya kita salat adalah agar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah salat itu adalah zikir, di dalamnya terdapat zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat syahadat yang merupakan pintu awal kita masuk ke dalam Islam adalah zikir, yaitu kita menyebut nama Allah, menyaksikan dan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, zikir merupakan ibadah yang besar yang tentunya memiliki banyak keutamaan. Maka insyaallah akan kita sebutkan beberapa keutamaan zikir pada khutbah kita yang singkat ini. Yang pertama di antara keutamaan berzikir adalah kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Karena makna zikir adalah mengingat.
Tatkala kita berzikir kepada Allah, artinya kita mengingat Allah. Maka barang siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Maka berzikir kepada Allah itu dilakukan kapanpun dan dimanapun, agar buahnya kita diingat oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Tatkala kita sempit, kita mengingat Allah. Tatkala kita lapang, kita mengingat Allah, maka niscaya Allah akan mengingat kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Kemudian di antara keutamaan berzikir yang lainnya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa meraih ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan selalu bersamanya dan menyertainya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa ana ma'ahu idza dzakarani." Dan aku bersamanya apabila dia mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan bersama hamba-hambanya yang mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kehidupan kita, wahai kaum muslimin. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan menyertainya, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mengingatku. Wa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hambaku mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya, kata Allah, di dalam diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan apabila hambaku tersebut mengingatku di hadapan manusia atau khalayak ramai, maka aku akan menyebut namanya, kata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan kita berzikir kepada Allah, kita akan selalu bersama Allah. Dan orang yang selalu bersama Allah tidak akan mendapatkan kerugian, tidak akan mendapatkan kesengsaraan, akan tapi yang dia dapatkan adalah kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Kemudian di antara keutamaan berzikir adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya. Beliau bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang-orang yang mengingatku, yang mengingat Tuhannya, kata Rasulullah. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya, Rabbnya, dan orang yang tidak mengingat Rabbnya, itu seperti orang yang hidup dan mati. Maka Rasulullah mengumpamakan orang yang berzikir seperti orang yang hidup. Orang yang hidup. Adapun orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mati. Meskipun jasadnya hidup, akan tapi hati mereka telah mati, karena mereka tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan zikir, bahwasanya zikir adalah amalan yang paling mulia, yang lebih baik daripada amalan-amalan yang lainnya, bahkan dari jihad fisabilillah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian ku beritakan, ku kabarkan tentang amalan kalian yang paling baik? Wa azkaha 'inda malikikum, dan yang paling baik di sisi Rabb kalian, di sisi Tuhan kalian dan raja kalian, itu Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling suci, azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling bisa mengangkat derajat kalian tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, dan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak yang kalian miliki. Wa min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Bahkan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, lalu kalian penggal kepala mereka atau mereka penggal kepala kalian. Artinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin mengetahui amalan apakah yang subhanallah sangat
luar biasa tersebut, maka Rasulullah mengatakan zikrullahi azza wa jal, yaitu berzikir kepada Allah azza wa jalla. Maka ini beberapa keutamaan berzikir. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berzikir kepadanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui beberapa keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lamu, maka ketahuilah bahwasannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lahu maratibun thalath, memiliki 3 tingkatan kata para ulama. Yang pertama adalah az-zikru bil lisan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan zikir-zikir yang lainnya. Yang kedua, az-zikru bil qalbi, mengingat Allah dengan hati kita. Lisan kita tidak mengucapkan apa-apa, akan tapi hati kita mengingat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga, az-zikru bil qalbi wal lisani ma'an, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan hati kita. Dan ini kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim, adalah akmaluhu wa anfa'uhu. Ini adalah tingkatan yang paling sempurna dan paling bermanfaat bagi seorang hamba. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, uzkurullaha biqulubikum wa alsinatikum ayyuhal muslimun. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati kalian dan dengan lisan-lisan kalian. Hati kita mengingat Allah, lisan kita mengucapkan subhanallah, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, lisan kita mengucapkan Allahu akbar, dan hati kita memaknai apa yang kita ucapkan. Kita tahu Allah Maha mulia, kita tahu segala puji bagi Allah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha besar, dan kita tahu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi akan kita dapatkan seluruhnya biidznillah taala. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi'amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك وقوتك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من الذاكرين إياك اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.